Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jessica Papan dari kampus Universitas Pertiwi Cikarang, kelas reguler malam S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen yang dibawakan dosen pengampu dari Sterpini Singrid Eskom Mkom. Di sini terdapat daftar isi pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, sasaran manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, sejarah manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, tentang manajemen sumber daya manusia. 7, perencanaan manajemen sumber daya manusia. Dan yang kedelapan, kendala perencanaan manajemen sumber daya manusia. Pokok pembahasan pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia dari Disler 1997. Yang pertama, orang yang benar pada tempat yang tepat. Yang kedua, orientasi pegawai baru. Yang ketiga, orientasi jabatan baru. Yang keempat, meningkatkan kinerja jabatan. Yang kelima, kerjasama kreatif dan hubungan baik. Yang keenam, menginterpretasikan kebijakan dan prosedur. Yang ketujuh, mengendalikan biaya pegawai. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan. Yang kesembilan, mempertahankan semangat kerja organisasi. Dan yang kesepuluh, melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai. Yang selanjutnya, sasaran manajemen sumber daya manusia terdapat yang pertama perusahaan, yang kedua fungsional, yang ketiga sosial, dan yang keempat pribadi dan karyawan. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi operasional terdiri dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Fungsi yang kedua, manajerial, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau direction. Keempat, pengendalian atau controlling. Sejarah manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari generasi pertama 1800 sampai 1940-an, manajemen prapersonalia. Generasi kedua 1945 sampai 1960-an, manajemen personalia. Generasi ketiga manusia 1965 sampai 1970-an, ARM atau manajemen sumber daya manusia. Generasi keempat 1975 sampai 1999, strategi manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya generasi kelima perangkat otak tahun 2000 sampai sekarang, brainware management atau manajemen perangkat otak. Tentang manajemen sumber daya manusia. Eksternal, perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografis, faktor demografi, kegiatan mitra, pesaing. Yang selanjutnya internal, finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Materi selanjutnya itu perencanaan sumber daya manusia, di mana menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, kendala perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama standar kemampuan sumber daya manusia, yang kedua manusia adalah makhluk hidup, yang ketiga situasi sumber daya manusia, yang keempat kebijaksanaan perburuan pemerintah. Terdapat tambahan dari rekrutmen, dari seleksi dan orientasi dan penempatan, di mana rekrutmen dan seleksi dapat dilihat. Yang pertama, diperlukan job description dan job specification pada rekrutmen. Yang kedua, proses seleksi ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Nah, dari orientasi dan penempatan, penjelasan kepada pegawai tentang company customer and competitor customer dan manners, teams, company regulation, job and facilities. Direct man, indirect place, penempatan, promosi, pengalihan, penurunan perangkat program, penempatan kerja.
Nah, selanjutnya pelatihan dan pengembangan. Kelemahan dianggap sebagai obat semua penyakit. Partisipan tidak termotivasi. Dianggap dapat diterapkan di semua situasi. Kinerja partisipan tidak dievaluasi. Informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Kurangnya dukungan manajemen. Peran utama penyediaan atasan tidak diakui, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat dan tidak lanjutin. Yang selanjutnya program kesejahteraan langsung atau gaji upah intensif atau bonus. Yang kedua, kesejahteraan tidak langsung, time of benefit, perlindungan ekonomis terhadap bahaya program pelayanan karyawan. Pelaksanaan program kesejahteraan karyawan bersifat merangsang untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas kerja. Kurang puas. Sekian dari pembahasan materi yang saya bawakan. Terima kasih.